Perkenalkan, nama saya Rafus Martaung, kelas 11 IPS 2. Sini saya akan menjelaskan materi saya tentang revolusi Prancis. Yang pertama, faktor yang melatar belakangi revolusi Prancis yaitu 1. Berkembangnya paham Aufklärung dan Romantisme. Berawal dari golongan filsuf, seniman, dan intelektual. Selanjutnya ada 3 tulisan dari intelektual yang cukup populer dan memberikan perubahan pandangan nasi Prancis. Yang pertama, karya John Locke berjudul Two Treatises of Government yang berisi tentang paham kedaulatan rakyat. Kedua, karya Montesquieu yang berisi tentang sistem pemerintahan Trias Politica. Ketiga, Jean-Jacques Rousseau berjudul DU Kontrak Sosial yang berisi tentang kodrat manusia yang merdeka. Kedua, dalam perang kemerdekaan Amerika, Prancis membantu Amerika dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Lafayette. Mereka telah mengenal paham-paham baru tentang kebebasan dan demokrasi serta Declaration of Independence yang dalamnya berisi penghargaan terhadap hak manusia. Ketiga, ketidakadilan feodalisme. Sistem feodalisme di Prancis membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 yaitu golongan bangsawan. Yang kedua, golongan kaum agamawan. Yang ketiga, golongan rakyat jelata. Kaum bangsawan dan kaum agama memiliki hak istimewa berupa bebas dari pajak, dapat menarik pajak dari rakyat melalui tanah-tanah yang dikuasai mereka. Yang keempat, defisit keuangan negara. Sejak Raja-Raja Louis XIV, Raja-Raja Prancis menggunakan uang kas negara untuk membiayai kehidupan yang mewah. Ratu berperilaku boros seperti Ratu Marie Antoinette, istri dari Raja Louis ke-16, sehingga dijuluki Madame Defisit. Hal ini menimbulkan krisis keuangan. Tahun 1789, beban negara sudah tidak dapat ditanggung kas kerajaan. Satu-satunya cara dengan menarik pajak dari kaum bangsawan yang sebelumnya terbebas dari pajak. Yang kelima, absolutisme monarki. Kekuasaan absolut awalnya diajarkan oleh seorang pemikir berasal dari Italia, Niccolò Machiavelli, dalam bukunya berjudul Il Principe, menjelaskan bahwa dalam memerintah seseorang raja boleh bertindak tanpa batas terhadap negara, harta, dan rakyat asalkan untuk kejayaan negara. Yang kedua, kekuasaan mutlak kerajaan dimulai Raja Louis XIII. Ia membubarkan parlemen dan menyatakan bahwa raja tidak akan membagi otoritasnya dengan siapapun, juga termasuk para bangsawan tinggi. Raja berikutnya, Louis ke-15. Pada masa pemerintahannya muncul banyak kritik dari para pemikir modern. Tahun 1774, Louis XVI naik tahta dan memerintah sampai terjadinya revolusi Prancis pada 1789. Proses revolusi Prancis yaitu pertama, untuk mengatasi krisis ekonomi, Louis XVI berusaha menerapkan pajak kepada bangsawan dan pendeta. Yang kedua, usulan raja tersebut harus dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, dewan ini ternyata tidak mampu menemukan kesepakatan, sebab dalam sidang terjadi pertentangan mengenai tata cara suara atau voting. Selanjutnya, golongan bangsawan dan agamawan menghendaki setiap golongan memiliki satu suara.
Golongan rakyat menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. 17 Juni 1789, anggota ETES dari golongan rakyat mengadakan sidang sendiri yang didukung oleh sebagian kecil kaum bangsawan dan agamawan. Puncak huru-hara 14 Juli 1789, ketika rakyat menyerbu dan runtuhkan penjara Bastille. Penyerbuan penjara Bastille disebabkan oleh tersebarnya desas-desus bahwa Raja Louis XVI mengumpulkan tentaranya di sekitar Paris. Penyerbuan penjara Bastille berhasil. Peristiwa ini dianggap sebagai permulaan revolusi dan kemudian diresmikan Hari Nasional Prancis, yaitu tanggal 14 Juli 1789. 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta menyatakan diri bergabung dengan Dewan Nasional. 27 Agustus 1789, Dewan Nasional mengumumkan hak asasi manusia dan warga sipil. Deklarasi ini memuat pengakuan terhadap yang pertama, hak asasi, kedua, hak atas milik pribadi, ketiga, hak kebebasan bertempat tinggal, keempat, hak untuk membela diri, 5, hak diperlakukan sama secara hukum, keenam, hak keamanan pribadi. 14 Juli 1790, UUD Prancis disahkan dan 2 tahun kemudian Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang mendeklarasikan sebagai negara republik. 22 Januari 1793, Louis XVI dan istrinya dieksekusi mati. Dan tahun 1792, kerajaan Australia dan Rusia menyerang Prancis. Serangan ini mendapat dukungan dari Inggris dan Spanyol. Dampak dari revolusi Prancis yaitu 1. Penghapusan feodalisme. Penghapusan feodalisme yaitu menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Yang kedua, meluasnya paham nasionalisme, yaitu ada liberté, kebebasan, égalité, persamaan, fraternité, persaudaraan. Ketiga paham nasionalisme tersebut yaitu termasuk semboyan revolusi Prancis. Semboyan ini menggambarkan semangat nasionalisme rakyat Prancis. Yang ketiga, berkembangnya ide supremalisme hukum. UUD merupakan kekuasaan tertinggi sejak pemerintahan Napoleon. Hukum diseragamkan pada setiap orang dan daerah. Napoleon menyusun kitab UUD. Keempat, munculnya ide pemerintahan republik. Dan yang kelima, berkembangnya paham demokrasi dan liberalisme. Sekian dari penjelasan materi saya tentang revolusi Prancis. Terima kasih.